Bawaan orang masuk ke lahan itu harus gembira. Segembira mungkin lah. Gembira yang tidak dibuat-buat. Bismillahirrohmanirrohim. Kaswir. Gak usah, gak usah ngitung outfitku ya. Gak usah ya. Gak usah. Tak salah nomor. Ini konten utama. Nanti banyak yang nyinyir kalau ngerokok. Oke, dilepas rokoknya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah. Wasyukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Posisi pagi ini saya luar biasa bahagianya karena benar-benar mendapatkan semuanya. Saya seperti merasakan mendapatkan semuanya. Sidak lahan ditemani oleh sang senior dari Blora. Nanti saya perkenalkan satu persatu. Terus saya bisa hadir di lahannya Pak Hadisam di Kecamatan Kraksan. Alhamdulillah yang hampir setiap hari cuma VC. Saat ini saya bisa datang ke lahan ini. Kita berangkat dari Bojonegoro itu jam 10 malam. 10 malam ya? 10 malam. Terus, woi, kepagian ini, kepagian ini. Ah, mampir dulu di rest area. Padahal sebenarnya gini guys. Saya sudah dipaksa sama Pak Hadisam. Itu Mas Gusman ngopi-ngopi dulu di rumah. Tapi karena keteguhan hati kita enggak. Kita maunya sidak lahan. Bukan dolan ke rumah Bapak. Itu alasan saya. Jadi saya minta Sherlock lahannya. Dan kebahagiaan saya yang terakhir itu saat ini sang kameramen sudah comeback guys. Ini kameramennya sudah Mas Yusuf Wijayanto. Alhamdulillah kita doakan semoga pernikahan Mas Yusuf membawa maslahat untuk orang sekitar khususnya dan untuk para petani bawang merah dan petani yang ada di Indonesia. Sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Mesa Mas Yusuf. Hari ini kita akan membahas tentang tanaman Bapak Hadisam. Ini tanaman kurang lebih 13 HST. Persis 13 HST. Tadi saya tanya ke pekerjanya karena saking didiknya. Mas Jamal, ini tanaman berapa hari? 3 minggu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sampai hitung. Oh ya mas, masuk 2 minggu. Masuk 2 minggu. Terus saya bilang, saya itu jarak berpuluh-puluh kilo itu tahu. Jadi tanaman ini umur berapa? Alah enggak, sampai ditelepon terus sama bosnya. Oke, kita akan bahas ini tanaman sebenarnya tidak ada masalah. Problemnya saat ini ada ulatnya. Ada ulat dan saya rasa ulat itu masih standarnya, bukan serangan. Enggak. Terus ini jarak tanamnya kurang lebih di 20-20. Kurang lebih ya ini 20-20. Kata Pak Mbah Sukrianto tadi, Mas Gusman, ini sampai yang nyuruh tanam seperti ini. Enggak, untuk jarak tanamnya beda lahan itu beda. Untuk teman-temanku semuanya, saya ceritakan ini bedengan kurang lebih hampir 2 meter. Ya, untuk mentahnya 2 meter kurang lebih yang ketanam ini 180. Ini saya kasih informasi untuk idealnya, ideal bedengan bawang merah itu 1 meter 20 cm. Jadi 1,2 1,3 itu idealnya. Tapi apakah bedengan ini sudah tergolong ideal? Menurut saya sudah. Kenapa? Walaupun bedengannya agak lebar tapi gotnya sudah dalam. Mas Yusuf sebangkean gini guys, sepinggang gini. Berarti sudah memasuki standarnya. Sudah memenuhi standarnya 70 cm. Tapi karena tanah sini kata beliau gampang gogrok. Jadi gampang balik ngono loh guys. Ini untuk lahannya benar-benar sudah maksimal menurut saya. Cuman beliau bilang ke saya bahwasanya ini tidak pakai pupuk dasar mas, tidak apa-apa. Karena pupuk dasar itu bisa pakai bisa tidak. Kelebihan dan kekurangan memakai pupuk dasar. Kalau memakai pupuk dasar, seandainya tanaman kita umur 10 hari,
belum kita pupuk itu masih aman. Tapi kalau kita tidak pakai pupuk dasar umur 10 hari tanaman kita sudah minta makan. Bedanya hanya di situ, Mbah ya. Dan untuk teman-teman yang ada di samping saya, ini Mbah Sukriyanto dari Desa Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora atau bukan? Blora. Oh, Blora. Bersama Mas Yusron juga dari Gondel, Blora. Dan paling ujung itu komandan kita yang punya lahan ini, guys. Jadi walaupun beliau seorang polisi, tetap kalau tanaman kita harus cercah, guys. Kita datang sebagai dokter tanaman, bukan sebagai penikmat tanamannya, Mbak ya. Ya. Keteledoran dari beliau adalah sampai ulat itu menetas, itu termasuk keteledoran sebenarnya. Jadi kurang telitinya. Di sini karena saya nanti akan membriefing untuk Mas Jamal sama Mas siapa tadi satunya? Mas Sutaji nanti akan kita briefing karena bertani bawang merah itu tidak hanya bisa nyepre, punya uang beli fungisida, beli insektisida, beli pupuk, enggak di situ. Ketelitian pekerja, ya, meneliti kondisi tanaman bawang merah. Jadi tahu indikasi, bukan serangan. Kalau serangan orang awam tahu, tapi kalau indikasi itu yang ngerawat yang tahu. Bahkan Gusman Bojonegoro tidak akan bisa tahu indikasi karena kita datang cuma lewat pematang balik. Beda dengan yang rawat, dia nyepre lewat got, dia harus tahu ini ada indikasi satu telur ulat dalam satu bedeng. Berarti sudah banyak ngat yang meletakkan telurnya di lahan kita. Jangan sampean itu berpikir, wong satu bedeng loh Mas Gusman cuman ada satu. Yang sampean tahu, yang sampean lihat, cuman satu telur. Yang lainnya banyak. Dia bisa bertelur di tanah, di media tanam kita di tanah. Bisa di pematang yang ada rumputnya. Jadi kalau kita sudah tahu, sudah terindikasi ada telur ulat satu saja dalam satu bedeng, berarti itu sudah meluas, sudah banyak telur dan harus dibungkerkan. Untuk pembungkeran telur ada bisa menggunakan bahan aktif metomil, kalau ada bisa menggunakan minyak tanah, hati-hati karena minyak tanah itu panas efeknya. Cukup dalam tangki 16 liter kasih maksimal 2 sendok makan atau sampan browsing. Cari minyak apa tanaman jarak, minyak jarak. Minyak jarak itu juga bisa membungkerkan telur. Untuk selanjutnya biarkan Pak Hadi Sam bicara tentang tanamannya, Pak. Ya tidak apa-apa, Pak. Monggo. Amit. Oke, tidak apa-apa. Ngomong apa ya? Ya salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi dari Keraksan. Asli Keraksan memang Pak. Asli Keraksan. Asli Keraksan. Dinas awal saya di NTT sampai ya gak payu rabi wong Keraksan Pak. Payu wong NTT Pak. Istri saya orang NTT asli. Berarti tidak penggo. Istilahnya ngambil tetangga itu penggo. Oh. Untuk tanaman saya hari ini per hari ini 13 hari setelah tanam 13 HST jarene wong pertanian. Untuk tanaman ya wis ngene karena saya termasuk pemula Pak. Baru 2 kali ini tanam bawang merah, baru 2 kali. Untuk jarak tanamnya berapa itu? Jarak tanam sekitar 20-an. 20 guys, jarak tanamnya 20 karena ingin menginginkan 2 kali tanaman yang super. Untuk 2 kali baru tanam. Itu yang pertama kali jarak tanam ya segini Pak. Yang kemarin itu lebih rapat Pak, sekitar 18 atau berapa ya? 18 kali 18. Yeah. Mana hasilnya kurang anu. Terus Maksimal. ya jelas tidak maksimal Pak. Untuk pupuk dasar tidak pakai? Tidak pakai pupuk dasar. Tidak pakai pupuk dasar. Ini sudah dipupuk sekali Pak ya? Sudah.
Pakai apa saja, Pak? Dari benih berapa, habis pupuk berapa, biar pemirsa semua tahu. Ini jarang-jarang loh, guys. Kondisi yang mau ikut bertani dan satu. Monggo, Pak. Benih yang kita pakai itu sekitar 4 kuintal. Luas lahan sekitar 600 ya. 6.000 meter. Untuk ini pupuk pertama 50 kg mutiara, 25 SP26, terus 25 kilo nitrabor. Jadi produknya nitrabor. Jadi itu kandungannya kalsium dan nitrat plus boron. Itu aja mungkin. Monggo diteruskan sama sang Terima master. kasih. Oke. Terima kasih, guys. Ini saya perjelas, beliau itu bertugas saat ini di Polsek Kraksan. Dulunya bertugas di NTT. NTT itu Nusa Tenggara Timur. Tak omongi cup, jen paham awakmu. Nusa Tenggara Timur itu kene cup. Nek Banyuwangi nyebrang Bali. Bali terus teko NTB. NTB terus nyebrang lagi teko NTT. Labuan Bajo ke Flores, baru ke Kupang. Jadi nyebrang ngono wis aduh. Kita sudah pernah kirim paket ke sana tapi. Ya, Labuan Bajo. Oke, itu sedikit profil dari beliau. Sebelum nanti Mbak Sukriyanto ini kita ajak bahas bawang merah sebentar, Mbak ya. Nanti kita bahas sebentar untuk kedepannya apa yang harus dilakukan. Jadi kita doakan semoga tanamannya Bapak Samsul Hadi. Tapi saya bilangnya Pak Hadi Sam. Karena di situ tertera di nomor WA saya itu Bapak Hadi Sam gitu. Bapak Hadi Sam Polsek Kraksan, saya bilangnya seperti itu. Ternyata namanya beliau Bapak Samsul Hadi. Ini bisa memberi inspirasi kita sebenarnya seorang yang masih bertugas, yang masih aktif, sudah mau bertani. Lah kita tiap hari cuma nyangkruk, ngopi. Lah ngono kok ngajak maju. Enak yo mundur weh. Mundur, guys. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran kita. Bahwasanya saya selalu bilang kita itu harus menciptakan keran yang banyak. Di mana jika satu keran itu mampet, masih ada keran yang lainnya. Paham, Job? Tentang keran. Jadi kita harus menciptakan banyak keran. Intinya di situ, jika satu keran macet, maka keran-keran yang lainnya masih terbuka dan masih bisa kita nikmati hasilnya. Gitu loh guys maksudnya. Karena keberhasilan kita itu bisa diukur dari seberapa besar perjuangan kita. Lah gawene mung turu no warung jaluk berhasil. Mas Gusman, harga bawang seminggu ke depan. Ditanya, tanaman sampean umur berapa? 15 hari. Nah, 15 hari blok urung dispray, guys. Wis takok rego itu salah. Karena yang jelas kita itu harus fokus ke tanaman, memaksimalkan tanaman kita supaya bisa panennya itu benar-benar bagus. Dan kalau ketemu harga bagus, itu bonus. Sekarang penilaian dari Bapak Sukriyanto. Ini kalau di Facebook Mbah Sukriyanto itu loh, guys. Sing gawe nyuwinyer, guys. Kita aja. Nah, wi ternyata kancane Gusman, guys. Ini kancane Gusman loh, wi. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Dinilai, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriyanto dari Desa Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Lebih tepatnya saya dari Jawa Tengah. Oke. Jauh-jauh dari Jawa Tengah sampai daerah Probolinggo ini. Kraksan, Kecamatan Kraksan. Kecamatan Kraksan ini. Yang pasti kalau tidak berkat dari Bapak Gusman Bojonegoro, tidak mungkin saya sampai di sini. Oke. Jadi untuk sementara, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gusman, bahwasanya orang seperti saya diajak sidak lahan. Pertamanya itu.
Yang kedua, berhubung saya di sini ditugaskan untuk menilai tanaman. Nah, biasa sekarang saya akan nilai untuk tanaman ini. Secara jujur, dari benih pertumbuhan ini dari umur 13 HST, gua akui dari pertumbuhan dari bibit tajuk GY lumayan bagus. Lumayan loh, Lumayan, lumayan. bukannya bagus, lumayan bagus. Oke, lanjut. Untuk bibit untuk sementara itu begitu. Dan sementara yang kita lihat di sini udah ada serangan ulat. Walaupun itu kalau saya menilai itu sudah diambang darurat. Harusnya cepat-cepat ditangani kalau tentang ulat. Kalau tentang jamur belum begitu. Itu kalau tentang jamur. Kembali ke pendapat saya, Pak ya, Siap. tentang jarak tanam. Menurut saya, jarak tanam dengan 20 kali 20 ini, menurut saya itu terus terang kurang kerap istilahnya karangan. Kurang Istilah rapat. kurang rapat. Ya. Seharusnya menurut saya ini jalur memang benar segitu, tapi jejer wayangnya itu ditambahi satu-satu. Entah itu Oh, berapa berarti berapa. memanjangnya sudah cukup. Kesono cukup, Ya, tapi untuk jejer wayangnya ini kurang. menyampainya Itu kurang. pendapat saya itu Oke. harus tambah satu-satu. Oke. Dengan jarak tanam seperti itu, kemungkinan besar tonase tetap lebih maksimal daripada yang ini. Oke. Lanjut. Hanya cukup sekian penjelasan dari aku. Ya begitulah Ya. kriteria aku. Oke. Makasih. Oke, Mas Yusron, nilai sebentar, Mas. Nilai Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya bisa berkunjung silaturahim ke Kecamatan Kelaksan, tepatnya di tempat Haji Sam. Terima kasih Tuhan memberkati, Gusti Allah paringi sehat seger waras. Semoga yang ada di sini semua makhluk mendapatkan kesehatan, kenikmatan hidup. Ya, saya sangat terima kasih atas seizin Tuhan Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir ke sini bersama Gusman dan Mas Hendi, Bos Tajuk Nganjuk. Oke. Ini saya disuruh komen, saya juga petani baru. Petani baru belum pernah nanam seluas ini. Cuman ada sedikit masukan. Nanti ini kan apa ya, jarak tanamnya agak jarang memang iya yang disampaikan oleh Pak Sukiranto. Kalau dibandingkan tempat saya, itu jarang ini ya, jarang terlalu jauh. Tapi untuk mengejar tonase betul, yang pasti nanti akan biasanya memakan pupuk lebih banyak. Mas Gusman nggih? Siap. Betul nggih? Terus biasanya saya ini kalau mupuk ini nanti saya sorok Mas nek aku Mas. Tak sorok didangir cara mono bahasane ya. Heeh, Bisa diterima. disosor, didangir lah iku jirene hoyote engko iso maksimal menyerap nutrisi pupuk yang ada di sekitarnya itu. Oke, untuk apa ya? Tanamannya saat ini menurut saya udah ya kalau ada ulet itu pasti ada bawang merah itu lah. Tinggal populasinya. Terus tadi pengamatan daripada si pemilik, pencegahannya seperti apa, menganalisa telur dan sebagainya. Nanti ke depannya tinggal ngawal. Ini kalau untuk pertumbuhannya sudah menurut saya bagus, tinggal ngawal lah ini, tinggal ngawal ada ulet. Nanti kalau jamur belum begitu kelihatan ya jamur ya. Ada satu dua itu wajar namanya bibit ribuan jutaan butir ada satu ke bawah mungkin papae sing bodong atau gimana itu masih lumrah ada satu dua. Bukan saya ini ya. Ini bagus menurut saya kualitas bibitnya ini bagus kalau menurut saya. Saya biasanya nanamnya boci, sarmo, kayak gitu. Masih kelas kacangan, Bos. Masih kelas cek-cek. Moga-moga nanti habis dari sini saya terinspirasi, paringi rezeki bisa nanam yang luas bibit tajuk dari Mas Hendi. Amin, 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 amin. Karena saya kemarin itu langsung datang di gudangnya Mas Hendi, dikasih tahu sama bapaknya. Oh, seperti ini. Jadi mau cara istilahnya penyimpanan dan pengguguran. karena dulu namanya kita nggak tahu langsung ya. Nanti
yang ngasih bibit itu dicampur gini dari petani A, dari petani B. Lah saya kemarin alhamdulillah dikasih tahu langsung, ayo Mas tak ajak jalan-jalan sama bapaknya Mas Hendy. Itu juga pengalaman yang luar biasa kemarin sore sama Pak Sukir ini. Oke, insya Allah nanti ke depan saya tak menawar jalur bibit Mas Hendy. Nah, kok kayak gini komplain nggak ada ya Mas Hendy piye iki bibit. Oke, dari saya terima kasih. Pesan untuk semua pemirsa yang sedang ini ya. Ya, nek jerene wong tuwek mbiyen iku menanamlah maka alam akan melindungimu. Menanamlah maka alam akan melindungimu. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah panjang ya dan overall untuk seluruhnya karena ini pertama kalinya mereka di hadapan kamera. Saya yakin untuk kedua dan ketiga kalinya dia akan bisa melebihi Gusman. Kalau saat ini kan masih ada sedikit-sedikit groginya. Grogi kenapa? Karena dari awal bahasa saya memang agak sedikit menekan. Itu tujuannya apa? Biar beliau-beliau ini agak grogi, guys. Itu memang saya sengaja saya buat seperti itu. Terlebih untuk Mbak Sukriyanto, ada teman kita bawa sarapan, ngomongnya sasa sarapan. Karena yang dilihat sarapan. Gemetar juga. Konsentrasi Mbak, nanti dia omong. Sarapan teko, sasa sarapan. Piye to Mbak, santai wae Mbak. Oke, kalau yang dari Mas Yusron tadi hampir sama, kata-kata mutiara dari Mas Yusron, menanamlah maka kamu alam akan melindungi kamu, seperti itu. Dan untuk jarak tanam ini sedikit kita bahas. Jarak tanam menurut mereka ini saya kok tidak menghardik atau membuli keduanya, enggak. Menurut keduanya ini jarak tanamnya terlalu renggang. Ini kalau dirapatkan tonase masih banyak. Yang dihitung dari tonase itu berat benih, bukan luasan diisi berapa enggak. Jadi ini luasan 6.000 meter itu cuma dikasih benih 4 kintal. Jika nanti keluar 8 ton berarti tonasenya 1:20. Jika ini ditanami rapat dari 6.000 meter, biar paham ini ya. Ini serius ini, dengarkan. Dedek-dedek sidik apa-apa. Kalau ini agak dirapatkan dari 6.000 meter ditanami 6 kintal, dia hanya keluar 6 ton, berarti hanya 1:10. Hitungannya bukan rapat dan jarangnya tonase itu dari berat benihnya. Bisa dipahami Mbak J? Bisa. Jadi kalau sampean bilang ini kurang efisien karena terlalu renggang, eman, mergo sawah sewa lahan. Nah, itu baru benar kalau tonase tidak ada hubungannya renggang dan rapat. Ini untuk pembelajaran untuk sampean semua. Terima kasih. Habis ini kita akan sarapan karena Mbak Sukriyanto sudah sarapan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mbak ya. Ini Terima kasih ya. saya benar-benar terima kasih Mbak Sukriyanto sudah mau hadir nemeni Gusman. Nanti dari kabupaten-kabupaten lain akan kita ajak juga untuk sidak lahan. Ada yang dari Ponorogo kemarin kita ajak untuk talk show di Solo Mall Square, tempatnya itu luas, orang-orang besar semua di sana. Orang Ponorogo ikut, terkadang kita ngajak dari Kabupaten Tuban, terkadang kita ngajak dari Kabupaten Lamongan, gantian nanti. Tapi insya Allah untuk hubungan silaturahim sama Mbak Sukriyanto dan Mas Yusron, saya yakin akan terjalin lebih erat untuk kedepannya, karena sudah paham satu sama lain. Nek tak gojlok mengguyu, guys. Sajane tak konsrengen, guys. Ternyata mengguyu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena habis ini kita akan lanjut ada acara kopdar di Kecamatan Pajarakan yang nanti juga akan ada live streaming di YouTube utama Gusman Bojonegoro. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen untuk minta becik, ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Ilmu itu banyak versi, bisa kita dapat dari versi manapun, dan dari siapapun. Jadi belajar tidak harus di bangku sekolah saja. Di lahan bisa belajar, di jalan bisa belajar, jangan pandang siapa yang bicara, tapi dengarkan isinya. Ya, paham, J?
Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mas Krianto, Mas Yusron. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufik, walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sarapan, guys, tinggal aku loh.